Radio Kota Batik. Kamu ngapain salam? Mau salam. Tadi aku udah salam. Oh, kamu udah salam. Iya. Ya udah deh, aku kirim salam aja ya. Buat siapa? Buat yang pada dengerin Yes. gitu ya. Kayaknya malam ini pada dengerin semua deh. Oh iya dong, harus standby. Harus. Apalagi yang malam minggunya aja tuh cuman di rumah ya. Iya, malam minggu kok di rumah. Beda sama kita ya. Kita nggak pernah di rumah ya. Iya. Setiap malam apapun sih sebetulnya, nggak cuma malam minggu ya. Ndablek ya lebih tepatnya. Malam Jumat aja kita nggak pernah pulang. Iya. Iya kan kita kerja. Oh ini lagi siaran kita. Lagi sih ngomong sih. Lagi kerja. Kita lagi kerja. Aku pikir aku kesini itu cuman ini Kang, apa kayak kerja. oh tipes besok dah. Kalau semuanya kerja terus. Jangan kerja Gak terus. sempet ya. Perintahnya kan ikro. Menikmati diri sendiri ya. Iya, Memaknai hidup dengan apa ya, dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki gitu. Nah mau gimana lagi ya, kita emang dituntut untuk bisa ini Kang, apa namanya, menafkahi keluarga. Oke gas. Oke dong. Aku cuma baca WA. Iya. Oh, nggak sih? Ngerti aku. Oke gas. Dia kalau panggil Ma'ruf gas. Oh gitu. Makanya oke gas gitu. Oh Bagas namanya. Nah iya, Bagas Ma'ruf. Bagas Ma'ruf amin. Aku Bagas. Aku Ma'ruf. Kita berdua. Aku dengerin radio. Oh iya. Dari Kabupaten Tepau. Dari Kabupaten Kebo. Di luar Jawa ya? Bukan. Tak kira aku tuh awal pertama kali dengar. Di Ngelebo. Bukan. Ngelebo itu di kan Kebo. dia ada radio ya. Dia. Siapa tahu mau bikin. Iya. Warung asem ya. Itu tuh ini Kang, si Bagas itu apa namanya, penyiar senior juga. Sebetulnya. Oh. Ini apa, mantan si Pipi. Oh si Pipi. Oh si Pipi semua deh kayaknya ya. Bukan dong, Oh. cuman Mas Bagas aja, yang lainnya bukan. Itu teman-teman si Baim semua tuh. Oh gitu jaringannya. Nggak, dari teman-teman ini aja yang ada kontak di WA-nya, dia mintain aja voice-nya. Bagus lah istilahnya masih menjalin Komunikasi. hubungan, komunikasi, menjalin hubungan silaturahmi. Dan ngomongin soal komunikasi, Kenapa dulu tuh? itu kalau komunikasi kan serba terbatas ya. Karena kan nggak ada WA, Nggak ada HP, nggak ada HP. telepon masih diputer. Mana bioskop? Kan pakai puter lampu. Oh iya, pernah nggak kamu nyobain? Pernah. Emang beneran nyangkut, maksudnya telepon aktif? Ya, aktif. Oh bukan cuma nyobain ininya aja? Nggak. Kan teknologinya emang teknologi kawat ya dulu itu ya, istilahnya kawat. Apa sambungan ini kabel. Oh iya sih. Tapi pernah nggak kepikiran bahwa iya ya, kok bisa ya dari benda yang namanya telepon terus dihubungkan dengan kabel Bisa kok nyambung, ya? bisa ngobrol bareng. Dan suaranya Iya sih. jelas gitu. Sih kayak kita depan-depan kayak gini ya. Iya. Iya kan? Iya sih. Kalau Itu keren banget loh. Istilahnya kita yang mungkin nggak pernah kepikiran ya. Itu penemunya, canggih banget ya. Dulu kan kita kalau ngobrol yang jarak jauh kan pakai ini Kang, kaleng dilubangin terus kasih benang yang benang dia jagung. Betul, dia dari arah sana, kita dari sini. Tapi kan sebatas. Tapi kan itu harus manteng betul, harus biar dengar. Harus kenceng gitu. Kalau kenduk ya jadi nggak dengar. Iya. Kan ini beda lagi nih telepon. Bisa ya. Telepon kan kabelnya meloler gitu ya. Ya itu aku mikirnya suaranya masuknya terus gimana, terus ini muter-muter suaranya masuk ke situ. Bisa ya, hebat ya. Keren ya. Makanya kita tuh sebenarnya generasi yang sebenarnya sangat diuntungkan oleh temuan-temuan para ilmuwan. Kalau generasi sekarang sih lebih diuntungkan lagi karena sudah musimnya HP sudah ada ya kan. Iya, dan mereka nggak tahu siapa ilmuwan yang menemukan HP itu nggak tahu. Oh iya ya, pernah nyoba nyari nggak sih mereka kayaknya? Enggak ya? Nggak tahu deh. Curiosity, rasa ingin tahunya itu kayaknya agak berkurang. Iya sih ya. Atau mungkin hanya sekedar tahu bahwa penemu telepon pertama Alexander Graham Bell. Mungkin hanya sebatas itu aja ya. Iya. Yang HP siapa itu kayaknya nggak dikulik juga sih. Dikulik, padahal itu menurutku penting. Orang penemu HP-nya sendiri aja sudah bilang bahwa hati-hati kalau menggunakan HP. Kenapa? Jangan terlalu sering katanya. Oh, ada dampak buruk-buruknya. Iya, ada dampak buruknya terhadap kerja otak. Oh, pengaruh juga ya.
Aduh, iya sih ya. Makanya aku ini udah jarang pakai HP sih. Iya, kamu pakai baju. Aku tahu kamu mau ke situ kan? Iya. Enggak, gini kan. Ketahuan. Iya betul. Saya mikirnya gini, Alexander Graham Bell aja kita kan udah lama banget tuh ya eranya ya. Apalagi sebelum Alexander Graham Bell. Artinya komunikasinya lebih susah lagi dong. Iya dong. Iya ya. Iya. Ngapain dia pakai telepati kali ya? Kan belum ada telepon. Zaman dulu iya, mungkin. Telepati kan? Telepati, iya. Tapi kan nggak semua orang bisa telepati. Makanya ada alternatif lain. Pakai apa? Pakai surat. Oh, nulis. Nulis. Kamu termasuk ini enggak? Nulis. Tapi kalau kalian nulis surat tuh ini apa namanya biasanya ya dilakuin ke kekasih. Iya, kan ada surat-surat yang kepada orang tua, kepada orang-orang sahabat, perantauan gitu kan. Sahabat pena. Zaman dulu. Iya kan, sahabat pena. Sahabat pena ya, benar. Sahabat pos. Sahabat pos. Itu berarti yang suka ke kantor pos. Kantor pos. Atau ke posyandu. Kan sama-sama pos tuh. Ya. Iya, sama pos satpam. Iya. Di komplek tuh. Ada ya. Itu. Ngapain ya nulis surat ke pos satpam ya? Mungkin surat cinta kali ya. Nah, bisa surat cinta ke pos satpam. Ya nggak apa-apa sih kalau emang demen sama satpamnya. Kamu termasuk gitu nggak waktu pacaran nulis surat ke ini satpam. Pacar? Ngapain? Tapi ada satpam cewek. Sekarang. Iya, teman kita Santi, tahu kan Santi, masih ingat nggak Santi? Santi. Yang satu grup sama Berbaira. Ada di grup itu tuh, Santi. Itu kan dia satpam juga tuh. Itu dia satpam ya. Security. Di bank. Dia kan cewek mana? BRI. Oh, BRI. BRI mana? Tadinya di Batang, sekarang nggak tahu di mana sekarang ya. Di Kudus apa ya di Demak ya. Pindah ke Kudus. Sama-sama BRI-nya. Jauh amat. Belum tahu kabarnya sih. Terakhir ketemu itu di Batang. Yang kamu ada di dekat masih alun-alun. Surat-suratan sama dia? Ngapain? Sekarang udah ada WhatsApp. Iya, ngapain surat-suratan? Tapi kalau dulu memang yang namanya surat-suratan itu lebih romantis sih. Kamu termasuk yang ini pakai surat-suratan? Iya, aku dulu pacaran sama pacarku ini ya. Bukan istrimu? Yang sekarang jadi istriku tuh ya. Iya. Yang nggak jadi sih nggak. Gak usah diceritain kalau itu mah. Itu surat-suratan sama ini. Surat-suratan sama mantan pacar. Iya, yang sekarang jadi istri. Iya. Romantis banget ya. Istri. Coba kalau nggak jadi istri ya. Iya, bakar semua surat-suratnya. Itu ceritanya nanti beda lagi. Itu. Nasibnya juga bakal beda deh kayaknya. Iya. Kalau nggak sama dia. Iya kan? Iya. Disyukuri aja. Betul. Alhamdulillah. Kamu surat-suratan beneran sama dia? Iya benar. Sama suratnya masih aku simpan. Dia juga masih nyimpan surat-surat aku gitu. Nggak keikut banjir kemarin? Kan di rumah suratnya. Bawa ke sini ya. Dibawa sini, masa masih di rumah sana kan nggak asik dong. Iya, laminati nggak? Enggak. Dibikin album. Aku nggak pakai album-albuman, tapi pakai amplop gitu loh, di amplopin. Dan amplopnya coklat gede. Nah amplop yang aku pakai itu kan biasanya amplop kosong sih. Belum ada isinya. Mari kita isi dengan kalau balakon. Batman. Superman. Aku Batman. Aku Godzilla. Aku dinosaurus. Nah itu aku jadiin satu dalam satu amplop itu. Bareng sama yang punya ini. Bareng sama amplop-amplopnya. Nah amplop-amplop yang aku gunakan buat ngirim surat itu biasanya kan amplop putih doang. Oh bukan yang warna-warna yang bau harum itu? Enggak. Itu zaman SMP. Kok seneng tuh? Aduh, bukan kartu nih. Zaman SMP itu ya yang bunga-bunga ada wanginya gitu ya. Nah, kamu pakai amplop polos putih. Polos putih. Kayak mau izin nggak berangkat sekolah ya? Tapi aku gambar di amplop itu gitu. Iya. Aku gambar sendiri gitu kan. Ya. Bikin apa ya vignette, bikin kartun atau apa. Gambar gitu. baju hitam gitu tuh. Iya kan? Enggak apa-apa. Gambar Godzilla. Kayaknya belum ada di Godzilla. Dari ini ya Monsterna Ultraman. Kamu gambar itu? Gambar itu. Ini Ultraman. dari Monster gitu. Untuk Ultraman tercinta gitu ya. Nah, waktu itu ya, waktu aku sering bikin surat itu ya, kan dulu kan dia kan di desa. Kamu di kota? Aku di kota, dia di desa. Gitu ya. Tapi bisa ketemu ya. Ya, nah. Beda ya kalau di kota itu kan langsung Pak Posnya langsung nuju ke lokasi yang dituju, yang alamat yang dituju. Tapi kalau di desa itu biasanya nyangkol dulu ke kantor balai desa, kantor desa.
Oh gitu. Iya, bukan yang ke nganterin alamat. nanti enggak, karena kan masuk tuh agak susah. Oh iya sih ya. Karena enggak seperti di kota itu kan gang-gang gitu kan. Kalau di desa kan agak susah ya. Tapi kan Pak Pos dulu kan pakai ini sepeda. Udah pakai motor. Oh, eramu udah pakai motor ya. Kalau sepeda itu eranya siapa ya? Pak Dirham. Pak Yun. Siapa Pak Yun? Manis banget nyebutnya Pak Yun. Yunayudi. Yunayudi. Manis banget, manja banget nyebutnya Pak Yun. Romantisnya dipanggil Pak Yun. Pak Yun. Ntar dateng kok. I love you Pak Yun. Pak Yun, Pak Yun. Pak Yun, kamu jahat. Ini hari Jumat. Ini Sabtu ya. Kemarin Jumat. Karena kemarin Jumat. Besok ngahat. Kamu kemarin Jumatan enggak? Iya dong. Aku Muslim. Bagus. Ada teman kita bacanya ini. Tadi ada ini sebelum lanjut ke surat ya. Tadi kan lagi meeting nih. Ada kan sempat jinggung-jinggung nih 12 sabda Yesus itu kan. Pak Yun nanya sama Mas Opek, "Masuk beneran pindah agama ya?" Gitu. Semua ketawa. Siapa? Pak Yun. Pak Yun. Hey. Mas Opek beneran pindah agama. Heboh ya? Heboh tadi. Aduh. Siapa Ntar Pak saya jelasin Pak. Mungkin dia pengen lucu kali. Tapi serius nadanya. Kan memang dia kan serius orangnya. Oh iya sih ya, Pak Yun ya. Iya. Oke, sehat-sehat Pak Yun. Pak Yunadi. Pak Yunadi udah surat-suratan pakai Pak Pos. Astagfirullahaladzim. Aduh, nah itu dulu ya surat-surat itu kan nyangkol dulu tuh di kantor ke Balai Desa. Ya, di Balai Desa. Itu akhirnya biasanya kan kalau nyangkol di situ kan akhirnya pada penasaran kan pegawai Balai Desa itu. Dibukain dulu. Ada yang disortir dibuka-buka gitu. Kok berani ketahuan gitu. Kamu juga gitu ngalamin gitu? Dibukain sama ini? Enggak, kalau aku kan tak alametin di kampus ya waktu itu ya. Jadi aku aman. Oh iya sih kalau gitu ya. Tapi kalau yang di kasihan ya. Iya. Nah, itu. Jadi aku kumpulin semuanya surat-surat itu. Sekarang udah ada banyak ya berarti ya? Iya. Tapi ada nih orang yang bikin surat cinta sampai 900 surat episode. cinta. Oh 900 surat cinta. Gila ya. Lebih banyak dari punya kamu. Oh lebih banyak. Aku paling berapa ya? Kemarin aku 899? Enggak. 25 doang. Oh 25 selama perjalanan cinta kamu sama dia? Iya. Sekarang enggak ya? Hah? Enggak maksudnya waktu itu. Oh waktu itu. Lah sekarang ngapain? Udah serumah ngapain surat-suratan? Iya. Ada nih orang yang bikin surat cinta ada sampai surat nikah. Bukan ini maksudnya surat cinta itu sampai 900 surat cinta. Oh, bucin berarti dia. Bucin. Bumbu cinta. Bumbu micin. Bumbu cinta. Ferdian. Gitu ya. Bucin itu ini budak Cina. Ini bentar lagi kan Imlek ya. Oh iya. Imlek. Kapan sih? Tanggal 29. Beneran 29. 27-nya apa? 27-nya Rajab. Oh, 28-nya? 28 cuti bersama Imlek. 30 aku berangkat aktif. 31 akhir bulan. Tanggal 1. Oh, 31 ini hari lahir NU. Oh, hari lahir NU. Iya. Aku 28 tuh kayaknya ada acara nih. 28 itu hari Selasa. Lah kamu libur. Aku libur. Iya. Tapi kalau ada acara. Di mana? Ya enggak apa-apa orang libur. Warna Pringgo. Oh, aman. Iya. Ada libur tuh. Ketemu sama Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan. Bikin surat. Fadlizon bikin surat. Tadi aku dapat suratnya. Oh ini. Surat undangan. Surat undangan. Oh ini. Teh Desi. Iya. Tenda bau. Iya. Tenda bau. Belum dicuci. Tenda biru. Nah ada nih. Siapa? Tokoh yang ternyata ini tokoh keren, tokoh penting. Siapa dia? Dalam dunia sains. Dia itu seorang pencetus psikoanalisis. Nah, ini psikoanalisis itu biasanya ya sih ya itu digunakan sebagai alat ukur psikologi ya. Teori dasar psikologi itu masuknya di psikoanalisis. Psikoanalisis, oke. Itu kalau di dalam psikoanalisis ini ya biasanya ada 3 unsur elemen dalam psikologi manusia. Ego, id, ego, super ego. Ada 3.
Ya, benar juga. It itu artinya manusia itu punya kecenderungan untuk melampiaskan hasratnya gitu kan. Misalnya gini loh. Apa contohnya? Ketika kita lapar, makan. Nah itu it. Oh, oke, masuknya Ketika ke situ. kita haus, minum. Nah itu it. Keinginan pertimbangannya hanya untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita. Gitu Oke. kan. Nah kalau ego itu lebih ke manfaat. Apa? Jadi misalkan mencari alasan kenapa aku harus makan. Oh, ada alasannya. Makanya ketika eat-nya oke, aku lapar maka aku makan. Iya. Tapi makanan apa yang baik untuk saya? Kan? Kita Supaya cari. saya sehat gitu. Iya. Nah, itu ego. Oke. Nah, super ego itu berkenaan dengan tata nilai sosial. Jadi ketika kita lapar, terus kita mau makan dan terus kemudian ada tetangga kita yang juga kelaparan, maka kita akan mempertimbangkan apakah satu piring ini harus aku habiskan sendiri ataukah aku harus berbagi. Nah, itu super ego masuknya. Nah, artinya bahwa kebutuhan sosial lebih pada kebutuhan sosial. Nah, semakin orang itu jauh dari super ego, dia lebih pada kepentingannya sendiri. Egonya. Berarti dia itu tidak menjadi manusia yang kompleks. Masih ada yang kurang ya. Dalam status psikologinya. Iya, Sudah cocok ya Anda masuk. dan keluarga ya. Anda dan keluarga masuk nih. Itu. Ya. Mas Gigi. Oke, gimana? Ya saya pelajari itu karena di dalam studi sastra itu diajarkan. Sampai ini psikologi. belajar soal psikologi juga. Iya. Komplit ya? Komplit. Jadi saya bisa membaca gerak-gerik tubuh manusia itu bahasa tubuh language manusia. nih. Dia ini gimana sih terhadap saya misalkan. Itu Coba saya nih, tahu. kamu baca ini ya, body language-ku ya. Ini Aku Ibu ngapain? Budi. Bukan, ini kamu baca bahasa tubuhku ya. Aku Kamu berarti keroget-keroget. enggak mau. Kayak cacing kepanasan. Ya, maksudnya aku ke kamu sikapnya gimana kalau aku gini. Biasa aja sih. Biasa aja ya. Kan itu kan gimmick banget gitu. Kelihatan. Orang gimmick sama enggak gimmick itu kelihatan. Kan bisa ini Gitu. baca bahasa tubuh. Iya. Nah, aku kan ini bahasa tubuh. Nah, namanya Sigmund Freud. Siapa? Simon Freud. Simon Freud. Oh, ini ya pakar. Pakarnya pakar. Pakar. Psikoanalisis. Oke, dia. Nah, dia ini ternyata orang yang bucin. Sama. Padahal psikologi ya. Kok bisa ini ya? Iya, seorang pakar psikologi tapi dia bucin juga. Saking cintanya kali. Ya nggak tahu. Dia itu bahkan sampai nulis surat sampai 900 surat cinta ya kepada kekasihnya namanya Martha. Tilar. Martha Bernays. Oh, itu pacarnya. Itu sampai ada 900 surat cinta. Dia sama kamu nggak? Maksudnya sampai jadi istrinya nggak? Ya kita coba cari tahu. Si kekasihnya. Jadi dia. ini beberapa contoh suratnya nih. Nah, kayaknya ini romantis ini. Kita baca ya. Ya. Waduh, Suratnya jadi seperti keinget apa. Dinda nih. Saya Dina Yanti kan gitu biasanya. Saya tahu kau tidak cantik menurut ukuran seorang pelukis atau pematung. Kalau saya disuruh bicara terang-terangan, saya akan katakan kau ini memang tidak cantik. Aduh, tidak dibuci ya. Saya tidak dapat bicara bermanis-manis, tapi tentu ini salah. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa dalam wajah dan tubuhmu terekspresi sesuatu yang besar, sesuatu yang ramah, bijaksana, dan penuh sifat pengertian. Saya sendiri selalu tak peka terhadap kecantikan yang formal. Jangan lupa bahwa kecantikan hanya bertahan beberapa tahun saja. Sedangkan kita harus hidup bersama untuk waktu yang lama. Ini bagian romantisnya nih. Iya kan, romantisnya. Iya. Sekali kesegaran di masa muda itu lewat, maka yang tinggal adalah kecantikan yang berupa kebaikan dan sifat penuh pengertianmu. Di sanalah kelebihan kamu. Langsung kelopak-kelopak tuh si cewek tuh. Iya, langsung jadi ayam ya, kelopak-kelopak. Kenapa jadi ayam? Kan gitu kan. Ngapain? Itu. Itu ya. Ini tulisan yang terang-terangan ya, ditulis oleh Simon Freud. Dan itu adalah salah satu dari 900 surat cintanya kepada Martha Bernays. Wanita yang dicintainya, yang kemudian jadi istrinya. Makanya berani diceritain ya.
Jadi cinta Freud terhadap Martha yang 5 tahun lebih muda dari usianya ya memang istimewa dan memang nggak bisa ditandingi. Iya sih. Karena hanya dalam waktu 4,5 tahun Freud begitu lancar menulis lebih dari 900 surat cinta. Gila, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya dia. 900 berarti setahunnya 200 surat cinta. 4,5 itu 200 ya benar pas 200. Iya. 200 setiap tahun. Ya. Kiyang banget ya. Nah, kalau 200 tahun berarti sebulannya 2 surat paling tidak. Enggak dong, kan 200 tahun nih. 1,5. 200 tahun ya. Berarti kan ada 12 bulan tuh. 12 bulan. Tinggal dibagi aja. Ada 10, satu bulannya ada 10-an. 10 lebih. Iya. Ya kan 200 surat 200 nih setahun. Dibagi 12 bulan. Berarti kan dibagi 10 aja 20 surat per. Bentar aku hitung ini matematika kita jelek nih kayak gini. Ketahuan kita itu 200 dibagi 12 deh. Coba 200 dibagi 12. Alat bantu. Mana nih kalkulator? 200 dibagi 11. 200 dibagi 12. Sama dengan 16 surat setiap bulannya. Ya paling ada yang 17 lah ya, karena kan nggak rata ya. Betul. Berarti yang bulannya lebih itu 17. Misalkan Februari. Kiang banget ya. Dalam sebulan itu 16 surat. Terus katakanlah 16 surat ya, 16 surat dibagi 4 minggu. Ya 4, 1 minggunya 4. Buset. 1 minggu bikin 1 minggu 4 surat. Dia kirimkan ke 4 bagi 7 7 bagi 4. 4 bagi 7 dong, jangan 7 bagi 4 dong. 4 bagi 7. Berarti per berapa hari ya? Buset. Setiap hari sekali. Berarti 2 hari sekali dia ngirim. Wow. 2 hari sekali ngirim surat ke Martha. Wow. Dikasih ini dong harusnya. Oh gitu ya? Iya. Bentar. Wow. Nah gitu ya. Itu 2 hari sekali Kang dia ngirim surat ke kekasihnya. Kenapa responnya? Kamu gitu juga nggak ke ini? Enggak 2 hari sekali. Ini gila ya, 2 hari sekali ngirim surat belum dan ini mungkin nggak butuh balasan kali ya? Ya, yang penting dia mengutarakan. Kalau kita kan dulu nunggu balasan dulu baru ngirim surat lagi. Itu pun kadang-kala balasannya baru datang sebulan 2 bulan gitu ya. Dia kayaknya main kebut aja udah kirim. Gila nih orang ngebet banget ya. Ya emang saking cintanya makanya bucin dia, dikatakan bucin. Nah, tapi ini kenapa? Yang menarik itu bukan surat perayu cinta basa-basi. Jadi nggak serba rayuan gombal. Itu enggak ya? Iya, yang dikirim surat bukan gombal. Oh iya sih. Kalau gombal susah kasihan Pak Posnya sih. Iya. Ya, udah bau gitu. Karena gini. Kenapa? Paling pendek surat cintanya Freud itu panjangnya 4 halaman. Itu paling dikit ya? Paling dikit 4 halaman ya? Itu tulis tangan tuh. Iya. Terus panjangnya itu bisa sampai ada yang paling panjang itu 22 halaman. Wih, ngirim majalah nih berarti dia. Enggak, ini kayak paper ya. Iya. Jurnal nih. Jurnal dia ke kekasihnya dikirim jurnal ya. Iya, jadi selama waktu 4,5 tahun itu ya. Freud itu boleh dikatakan hampir tiap hari menulis surat untuk Martha. Isinya macam-macam. Tapi kebanyakan soal cinta dan biasanya ini soal cemburu. Oh karena ini kan LDR ya. Enggak juga sih, Martha karena cantik kan. Oh iya. Dan dia kan dari kalangan yang elit gitu. Oh iya sih ya. Nah itu gila ya. 22 halaman cing. 22 halaman. Kok bisa ya? Iya. Aku WA terus aja paling pendek-pendek. 2 hari sekali kan? 2 hari sekali kan? 2 hari sekali nulis surat panjang-panjang kayak gitu. Dia berarti nulisnya setiap hari, ngirimnya 2 hari sekali. Pikirannya itu loh kok kiyang ya? Enggak, maksudnya kok mampu ya dia gitu. Kok mampu dia menuliskan. Jadi bikin kan kata-kata. Dia kreatif banget. Iya sih. Iya kan? Dia dari ini kali Kementerian Kreatif Digital. Dan ini ada satu cerita. Elvi Sukaisi. Orang naik orang. Jadi Sigmund Freud itu kali pertama ketemu dengan Martha itu saat si Martha itu mengunjungi keluarganya di rumah. Nah gimana? Oh di rumahnya si Freud. Si Freud itu. Nah sebagai seorang pemuda. Ya biasanya kan yang Freud itu termasuk orang yang kaku ya, yang nggak begitu
nggak begitu terbuka gitu. Dia agak-agak jaga jarak gitu. Iya, Tapi iya. agak lumayan eksentrik juga sih. Nah Freud itu waktu itu langsung masuk kamar dan tidak peduli siapa tamunya. Jadi Iya, masuk iya, aja iya. nyelonong aja tuh, jeruntul gitu kan. Jeruntul ya. Ada tamu, ada si Marta tadi ya. Nggak tahu ya. Itu biasanya gitu. Tapi kali itu lain. Tiba-tiba ketika ngelihat Marta tuh ya, dia itu langsung apa ya? Ada kesemsemnya mungkin ya. Ada sesuatu gitu loh. Apalagi ngelihat Marta itu yang tubuhnya langsing, kecil, berparas pucat, karena Fitri memang banget tuh. putih kan di sana ya. Nah dia langsung keluar dari kamarnya, lalu menggabungkan diri Ikut. di dalam acara pertemuan itu, dan itu yang aneh. Jarang-jarang ya si Freud itu kalau ada acara gitu ya. Jarang-jarang banget. Nah sejak pertemuan itulah Freud mulai mengirimi Marta bunga mawar merah. Bunga mawar merah. Mulai jatuh cinta nih. Si Freud mulai jatuh cinta nih kayaknya ya. Nah tidak cuma bunga mawar merah, Apalagi? ada kartu. As. Bukan Apa? kartu ucapan gitu kan, yang kata-kata. ada kata-kata mutiara, iya, bukan iya. kata-kata hari ini ya. Kelar tuh. Tapi menariknya adalah Apa? kata-kata hari ininya, kata-kata mutiaranya mutiaranya. itu ditulis dalam bahasa Latin, Spanyol, Inggris dan Jerman. Ada banyak bahasa. Karena dan dia juga mulai menyapa kemudian memanggil Marta dengan sebutan princess. Si Putri. Oh my princess. Princess Marta. You are so beautiful. Masya Allah. Iya. You look like a light Look. in the night. Yes, and the end. Iya. For my heart. Masya Allah. Itu ya. And then. Ngapain? Nah itulah. Kenapa ketawa? Kamu apa? Impersonate si Marta. Enggak. Si Fred. Aku infrared. Mas Yun. Mas Yun kayaknya nggak nulis surat deh. Oh enggak. Langsung samperin ke rumahnya dia. itu. Gentle. Mas Yun gentle ya. Nah itu. Si Fred ya. Perilaku cintanya Freud terhadap Marta itu makin jelas ketika dia mengutarakan, nggak menyelatankan ya. Oh iya. Karena kalau selatan jauh. Jauh ada ini juga kan Utara kemarin. kan Deket ada langsung air. laut kan. Bisa naik kapal. Jadi dia tuh mengutarakan keraguannya. Dan dia katakan, kebanyakan wanita berkata ya tanpa sungguh-sungguh jatuh cinta. Weh, keren ya? Iya. Keren banget loh, ungkapan cintanya tuh asik banget. Beda dengan kita, aku suka kamu. Mau nggak kamu jadi nggak jadi pacarku? Kan gitu ya. Iya. Terus aku boleh nggak jawabnya nanti? Besok-besok aja ya. Iya deh, aku nggak butuh jawabanmu. Yang penting aku udah ngomong ke kamu. Urusan kamu mau jawab iya atau tidak itu terserah kamu. Padahal di dalam hati meronta-ronta gitu kan. Iya Begitu berkata, sorry ya aku marah kita dia. teman-temanan aja gitu. Begitu besoknya udah boncengan sama cowok lain. Jadi curhat kamu ya. Enggak, aku itu enggak terjadi pada diriku. Serius? Ya, itu terjadi pada Adi. Kenapa gitu? Nah, dan dia katakan lagi, cintanya itu baru berkembang belakangan. Jadi kebanyakan wanita berkata iya tanpa sungguh-sungguh jatuh cinta. Cintanya itu baru berkembang belakangan. Langsung menjawab iya ya, nggak beneran cinta. Jadi dia ngomong tentang biasanya perempuan kayak gitu. Lu gitu nggak sih? Gitu loh. Dia mau nanya gitu. Layaknya orang jatuh cinta. Iya. Ya pasti dong dibayangi juga jatuh cemburu gitu. Oh iya wajar tuh. Malah tanpa sadar Freud itu sebetulnya sudah terjeblos ke dalam kubangan rasa cemburu yang berlebihan. Oh cemburu buta. Gila ya. Ini laki-laki pencemburu nih. Iya, lelaki pencemburu. Dewa banget nih. Iya. Nah dalam beberapa suratnya ini Freud itu juga menyebutkan beberapa saingan yang juga teman baiknya. Oh, ada nih teman yang suka sama si Marta juga. Iya. Misalnya Fritz Well. Dia temannya ini. Ini seniman dan jagoan perayu ulung. Oh makanya dia cemburu ya. Si Fritz ini kan seneng rayu juga ya. Iya, bahkan Fritz ini pernah mengatakan kepada Marta untuk mengingatkan dia. Dia katakan gini, saya kira tidak ada perbedaan antara seniman dan ilmuwan. Iya. Nembak Karena memang nih. Freud itu ilmuwan ya. Seniman itu memiliki satu kunci induk
yang dengan mudahnya membuka hati semua wanita. Wah, Don Juan banget ya. Don Juan. Iya kan? Banyak dong ceweknya kalau gitu. Iya. Iya, Seniman emang kayak gitu kan? Oh iya sih, sering. Kamu gitu? Dulu. Sekarang enggak. Aku ngati-ngati kalau sekarang. Satu aja susah. Oh gitu, susah ternyata ya. Enggak sih. Sedangkan ilmuwan selalu berdiri bingung dulu di hadapan bentuk aneh struktur kunci itu. Iya kan? Ilmuwan itu banyak mikirnya gitu daripada ngomong dulu gitu loh. Makanya Seniman itu cenderung jadi Don Juan gitu. Iya, karena dia tas-tas. Tas-tas, las-les gitu kan. Las-les nih, las-les. Lalu berusaha mencari kunci mana yang cocok untuk membukanya. Ya karena banyak pertimbangan. Lalu setelah Martha betul-betul mencintai si Freud ya? Freud itu. Ya Freud lalu merasa malu dan mengaku dalam suratnya. Dan ini sebuah pengakuan yang menarik nih. Dia katakan begini dalam suratnya. Saya telah memenangkan seorang gadis yang begitu bijaksana. Mengapa saya menyerangnya dengan perasaan cemburu? Yes, Martha telah menyayangi saya. Mengapa saya harus takut pada lelaki lain? Asik. Semua ini karena penjelmaan ketololan. Wah, gila. Cemburu penjelmaan ketololan. Tapi memang Freud itu cerdas ya. Perasaan cemburu itu datang dari rasa tak percaya dari dalam diri sendiri. Ya karena dia seorang ilmuwan ya. Ilmuwan di sana beda ya dengan ilmuwan kita di sini. Yang ya kebanyakan di sini. Kebanyakan di sini itu apa ya? Ya gitu. Cara berpikirnya terlalu lurus gitu, linear gitu. Karena memang dididik untuk berpikir seperti linear. Itu. Berbeda dengan di sana. Dia itu bisa disipliner, terus kemudian multi gitu. Jadi mereka itu iya memang ada spesifikasi betul. Tetapi sebelum menuju ke spesifikasi itu, semuanya di dalam spesifikasi itu dia mencoba untuk mengeksplorasi lagi lebih luas lagi keilmuan-keilmuan yang lain gitu, belajar dari ilmu. Karena multimed ya istilahnya ya kalau dulu ya. Polymed istilahnya. Polymed. Jadi kayak misalkan ilmuwan-ilmuwan Arab waktu kejayaannya Abbasiyah, Umayyah gitu ya. Itu kan polimet semua tuh ilmuwan-ilmuannya. Jadi belajar banyak hal juga gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan Freud. Nah, sebagai seorang jenius yang jatuh cinta, Freud ini berusaha membentuk gadisnya ini menjadi wanita ideal dan kreatif hingga dapat hidup mendampinginya tanpa merugikan karirnya. Udah dipersiapkan ya. Iya kan dia perfeksionis kan. Biasanya gitu. Seringnya ilmuwan itu ya akademis itu berpikirnya selalu perfect, selalu apa ya? Makanya ragu-ragu. Mereka itu ada pertimbangan. Kecenderungannya adalah tidak berani untuk mengambil sikap terlebih dahulu. Lebih banyak mempertimbangkan baik buruknya dulu. Bukan untung rugi ya. Kalau untung rugi pedagang. Betul. Nah Freud ini pernah merasa kecewa. Lalu menuduh Martha memiliki kelemahan. Sampai sebegitunya ya. Iya. Lalu dalam satu surat balasannya kepada Martha yang mirip tuduhan itu, saat Martha menyatakan mau menikah dengan Freud, asal dia tidak meninggalkan keluarganya, Freud itu menulis. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini, saya mencabut kembali permintaan itu. Saya lihat saya tidak akan berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya telah menuntut darimu sesuatu yang bukan kodratmu. Kamu, bagaimanapun, telah memberikan hal yang amat berharga buat saya. Pastilah kamu akan selalu tinggal di dalam diri saya sebagai seorang kekasih yang paling bahagia dan tersayang. Kelepak-kelepak lagi dah. Cara ngerayunya cantik banget. Iya. Kita nggak kalah ngasal nih. Ya. Perlu nih kita belajar sama si Fred ya. Iya, kamu terutama ini perlu belajar kalimat-kalimat yang kayak gini. Retorik banget. Iya sih. Kunci mati tuh kalimat-kalimat kayak gini nih. Aku praktekin ke istriku. Iya, karena ilmuwan itu ya. Kalau kita lihat Rocky Gerung aja deh ya. Yang tadi kita nyimak ya. Itu kalau sudah bicara tentang cinta, wanita, apalagi orang-orang yang sudah pernah belajar filsafat ya. Mereka itu biasanya lihai banget mengurai kata-kata. Merangkai kata-kata. Pemilihan diksinya ya. Nah, Freud akhirnya mengalah demi cinta. Akhirnya Simon Freud dan Martha menikah. Pasangan Yahudi dan Austria ini memang benar-benar saling mencintai. Dan buah kasih sayang mereka ya, 3 putra dan 3 putri. 6. Lahir berturut-turut antara tahun
1887 sampai 1895. Dan Freud memang hidup bahagia sesuai dengan bunyi suratnya kepada Martha. Apa? Dia tulis begini. Setelah kamu menjadi istri saya yang tercinta di dalam hidup ini, serta memakai nama saya di belakang namamu, maka kita akan melewati hidup ini dengan bahagia dan tenang. Juga kita akan meneruskan pekerjaan mulia bagi umat manusia, sampai kita harus menutup mata dalam satu tidur yang abadi. Beneran romantis deh. Gila. Sampai jadi istrinya pun dibikinkan surat ya. Oh iya, kamu gitu nggak? Enggak dong. Kita cuma bikin surat ini, Bon. Mah ini. Stroke. Aduh. Bayarin ya. Jadi beberan ke 900 surat, ke 900-an surat Freud ini berarti lebih dari 900 ya. 900-an kan? Iya. Nyaris dibakar musnah oleh Martha. Oh, sempat mau dibakar ya sama si Martha. Yang meninggal pada tahun 1951 ya. Setelah Freud meninggal pada tahun 1939. Merasa kehilangan suaminya. Betul. Untung anak-anak Freud itu berhasil membujuk ibu mereka dan menyelamatkan surat-surat itu. Nah, hingga kini surat-surat itu menjadi bahan biografi Freud sebagai perayu yang lain dari yang lain. Oh iya sih ya. Gila, iseng banget ya. Saya udah banyak sih membaca biografinya Freud. Freud ya. Dari beberapa aspek gitu. Kemarin nggak ada ya? Buku teorinya Freud. Yang ada di pasar literasi itu kayaknya nggak ada Freud ya? Ada. Nah kamu nggak bilang? Enggak dong. Oh enggak dong. Kalau ada beneran mau ini. Enggak, penasaran, saya pingin ini baca lengkapnya aja gimana ceritanya si Freud ya. Lebih banyak biografinya, lebih banyak ngomongin soal dunia psikoanalisisnya ya. Dunia akademisnya. Bukan masalah ini ya baca cerita cintanya ya. Enggak. Ada nggak ya buku yang tentang kisah cintanya si Freud ya? Ada. Pingin deh kayaknya. Di mana? Ya pingin baca, aku pingin baca. Ya ntar makanya kita cari. Gimana? Tapi kita nggak tahu. Kita ini dulu baca ini. Surat. Bukan. Baca kisah cintanya Dina Yanti. Pasti nggak cantik. Dina Yanti? Emang enggak? biar semakin ini dia. Nah ini Dina Yanti tuh udah ngirimin ini Kang satu cerita. Ada satu cerita. Ini dulu deh, di yang atas dulu nih. Mana nih Dina Yanti? Assalamualaikum Kang Mas, selamat malam. Cuma mau tanya, jadinya acara Rajabnya bawa sendiri-sendiri po? Oh jajannya ya. Ya. Bawa sendiri-sendiri. Dan berbusana nuansa apa Kang? Nuansa di kota santri. Nuansa di kota santri. Susahnya ngomong. Ya kan bener kan? Udah mulai gak beres tuh. Terus WA yang kedua, kalau ngomongin cinta mencintai, boleh nggak aku curhat? Apa tuh? Jadi ngomongin soal bucin nih. Kalau aku sendiri lebih baik dicintai, tahu dari mana daripada mencintai. Kalau kita terlalu cinta pada seseorang, sedangkan yang kita cintai itu tidak terlalu fokus pada maka yang akan kita dapat hanyalah sakit. Tapi jika kita dicintai, maka yang kita akan cintai susah banget. Apa sih? Tapi jika kita dicintai, maka yang akan kita dapat adalah ketulusan hati yang mampu memberikan seutuhnya rasa cinta jiwa dan agama. Soalnya aku sendiri pernah jatuh cinta pada orang yang sebenarnya tidak ku cinta sama sekali, hanya karena kalah gengsi, ditinggal kekasih, maka dialah jadi korban perasaan. Oh, ini pelampiasan berarti dia. Yang aku tak mampu memberikan seluruh hatiku buat dia, dan rasanya sakit banget. Kamu cara bacanya gitu sih. Kayak ada SD ya. Iya. Memaksakan perasaan untuk mencintai seseorang yang tidak dicintai. Yang tidak kita cintai. Yang tidak kita cintai. Wah, kasih emotikonnya nangis. Sedih. Sedih apa terharu ya? Susah. Kenapa? Kalau susah, kalau ekspresinya Dina Yanti itu susah. Aku nggak bisa itu. Mengartikan ekspresinya. Ekspresinya itu apa ya? Antara sedih dan senang itu bersatu kayak dia tuh. Iya, nyaru ya. Iya. Ini dari Ipin di Talun. Kang Ipin, halo. Hari ini kirim apa? WA. Oh iya betul. Selamat malam Mas Ozi, Mas Ribut. Halo. Lagi bahas apa nih? Pesawat saya baru ON soalnya. Baru ON, ujian nasional. Saya punya kabar Sungai Kupang berubah jalur. Lewat persawahan sekarang tidak mau lewat bendungan lagi, jadi kering, ganti
Apa sih? Jadi kering. Oh, ada telepon. Jadi kering. Pakai ini dong. Ini berubah. Iya ya. Alirannya nggak di Nggak lewat bendungan, lagi. tapi lewat sawah. Oh, naik. Bendungannya kering. Jadinya tuh. Oh, lo gimana? Bendungannya kering. Itu. Waduh. Sungai Kupang nih. Sungai Kupang apa Sengkarang? Nggak tahu ini Kupang apa Sengkarang. Di sini tuh ini tuh sebenarnya Sengkarang ini. Nah, dia bilangnya Sungai Kupang. Kalau Sengkarang itu yang jalurnya ke ini, jalurnya ke apa? Ngeletak itu Sengkarang itu ngeletak. Hah? Sengkarang ini dong yang ikut ini nyambungnya ke Sungai Pencongan. Ini yang mana? Ini Yang di dia Kupang dia bilang. Kupang. Kering nih jadinya nih. Kupang Kerompeng. Oh. Bener Kerompeng. Bener Kerompeng. Oh. Kok bisa gitu ya? Nah, kok pindah ya? Pindah jalur ya? Bisa aja. Iya sih. Belok ya? Ya bisa aja. Iya sih ya. Kan alam itu punya bahasanya sendiri. Nah, dia kan hidup juga ya. Ini ada lagi nih apa nih? Kisah keluarga Rothschild. Dong. Hubungannya sama Bangkir JP Morgan. Morgan. Bukan Han. Morgan. Ini Belanda ya? Bukan, bahasa Inggris itu Morgan. Oh. Morhan itu lebih ke Jerman. bahasa Jerman. Morhan. G itu dibaca Han. Fata Morgana. Iya kan? Fata Morgana. Kupang. Krompeng. Wisata Desvita. Desvita Maharani? Desa wisata. Oh, desa wisata. Desvita ya. Oh iya ya, beda. Nadine Nayanti, tapi sekarang udah dapat cinta sejati Kang Mas. Cie, suaminya ya. Alhamdulillah kalau gitu mah ya. Alhamdulillah. Ini ngomongin soal cinta ya. Kenapa? Sebenarnya ini apa namanya? Ada hubungannya nggak ya? Apa? Ada hubungannya nggak ya? Ada hubungannya sama apa? Dengan masalah gaji. Kita bahas lagi ya soal masalah gaji. Mana nih kerjaan gaji-gaji yang besar di negara mana yang gajinya besar-besar? Di RKB. Ya, di RKB di sini. Ini kita lagu dulu ya. Yang atas aja yang belum tuh. Yang mana? Fahetos. Ini. Nah, yang lainnya udah. Sesuatu yang beda. Kita malam hari ini memang beda karena bahasnya bukan sesuatu yang biasanya penting-penting ya. Kita bahasnya nggak penting banget gitu ya. Dalam kehidupan itu, tapi cinta itu lebih penting daripada hal-hal lain loh. Nggak ada cinta, kita nggak ada upaya, nggak ada usaha, nggak ada perjuangan, nggak ada upaya untuk bisa mempertahankan hidup. Semuanya berhenti di situ. Nggak mencari gaji juga. Ya, makanya nggak dapat gaji ya. Nganggur aja, ya kan makanya gitu. Ya, cinta. Oke, sesuatu yang beda.